Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Welcome back to online English class. Grade 9, 96 Junior High School. With me, Mr. Sauki. And don't forget to subscribe. Okay? Well, students, have you ever made a cup of coffee? I bet you did. Baiklah para siswa, pernahkah kamu membuat secangkir kopi? Bapak yakin kamu pernah melakukannya. Do you know how to make a cup of coffee well? Apakah kamu tahu bagaimana cara membuat secangkir kopi dengan baik? Okay, now let's see this. Morning coffee. Let's start the day by drinking a cup of coffee. Dan apakah kamu tahu langkah-langkah yang harus dilakukan untuk membuat secangkir kopi? Oke, kamu lihat ini. What picture is it? Okay, so this is the first step that we have to do to make a cup of coffee. Ini adalah langkah pertama yang kita lakukan untuk membuat secangkir kopi. First, boil some water. Okay, pertama, rebuslah air. Let's see this picture. Mari kita lihat gambar ini. You can see coffee there. And this is our second step atau langkah kedua. Then put a teaspoon of coffee into a cup. After that, what will we do? What will we do? Okay. After that, add a spoonful of sugar. Setelah itu, tambahkan 1 sendok penuh gula. Dan ini langkah selanjutnya. This is the next step. Ini langkah selanjutnya. Next, fill in the cup with boiling water. Boiling water. Fill in the cup with boiling water. And finally, stir the mixture for a few moments and the coffee is ready to drink. Terakhir, aduklah kopi tersebut untuk beberapa saat dan kopinya siap untuk diminum. Have a nice morning coffee. Selamat menikmati secangkir kopi yang hangat di pagi hari. Oke, masih ingat tadi? Kita ulangi langkah-langkahnya. Apa yang pertama tadi? Oke, first boil some water. Langkah kedua apa tadi? Then put a teaspoon of coffee into a cup. And what about the next step? Langkah berikutnya apa? After that, add a spoonful of sugar. And next, fill in the cup with boiling water. And finally, stir the mixture for a few moments and the coffee is ready to drink. Well, student, based on the previous explanation, berdasarkan penjelasan di awal ini, can you guess what we are going to learn today? Bisakah kamu menebak apa yang akan kita pelajari hari ini?
Yes, that's right. Procedure text. We are going to discuss about procedure text. What is procedure text? Apa itu text procedure? Berdasarkan apa yang sudah kita lihat, kira-kira apa itu text procedure? Ya, teks yang berisi langkah-langkah. Langkah-langkah dalam apa? Membuat sesuatu. So, procedure text is a text that explain a sequence of action or step to do or make something. Jadi teks prosedur adalah teks yang memberitahu kita serangkaian tindakan atau langkah-langkah dalam melakukan atau membuat sesuatu. Dalam kata lain, kita bisa mengatakan how to do something or how to make something. Seperti contohnya tadi apa? Morning coffee, how to make a cup of coffee. Atau how to make a bowl of soup, how to operate a computer, how to make a bowl or a plate of noodle. Kemudian how to make juice, avocado juice, strawberry juice, mango juice, or how to make a cake, even how to operate washing machine. These are texts that we use a procedure to do that. There is a procedure to do these things. Okay, now let's continue. Sekarang mari kita lanjutkan. Procedure text. Procedure text itu terbagi dalam beberapa bagian. Yang pertama ada generic structure-nya, yang kedua ada language feature-nya, yang ketiga ada social function-nya. Nah, sekarang mari kita akan bahas dulu generic structure atau struktur bahasa atau struktur teks dari procedure text ini. Kita lihat generic structure, struktur teks dari procedure text. Yang pertama itu ada berisi goal atau aim. Dalam bahasa Indonesia kita katakan ini tujuan. Biasanya tujuan ini terbaca, terlihat di judul dari sebuah teks prosedur. Goal atau aim. Yang kedua ada materials atau ingredient, bahan, ya, bahan atau alat. Kemudian yang ketiga yang terpenting adalah step atau method, langkah atau metode dalam melakukannya. Oke, itu generic structure-nya. Nah, kita lihat satu persatu. Goal atau aim itu berisi tujuan dari teks itu. Misal yang sudah kita contohkan tadi, how to make a cup of coffee, ini adalah tujuannya. Nah, how to operate washing machine, ini tujuannya, bagaimana cara mengoperasikan mesin cuci. Kemudian how to make mango juice dan lain-lain sebagainya. Oke, ini adalah tujuan. Dalam kata lain, goal, ini generic structure yang pertama. Yang kedua adalah apa tadi? Material atau ingredients. Nah, berisi alat atau apapun yang kita butuhkan dalam proses membuat atau melakukan sesuatu. Nah, kalau yang how to make a cup of coffee tadi, apa yang kita butuhkan? Ada cup, spoon, a teaspoon of coffee, a spoonful of sugar, and some water. Ini berada di dalam materials. Oke, ini bagian keduanya dari generic structure-nya. Dan yang ketiga, yaitu yang terpenting adalah step atau method. Kita seharusnya mengikuti langkah ini secara berurutan. Oke, jangan terbalik. Ya, berisi cara atau metode, langkah atau apa yang harus kita lakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Contoh tadi, how to make a cup of coffee. Langkah-langkahnya adalah apa tadi? Pertama apa? First boil some water. Yang kedua, then put a teaspoon of coffee into a cup. Kemudian, after that add a spoonful of sugar. Kemudian next fill in the cup with boiling water. Kemudian finally stir the mixture for a few moments and the coffee is ready to drink. Jangan terbalik, oke? Jangan terbalik. Ikuti langkah-langkahnya dengan benar. Nah, kalau ini mungkin sudah kita lakukan, maka akan kita mendapatkan kopi yang rasanya nikmat sekali. Okay, students, that's the end of our discussion for today, and we will discuss furthermore, lebih lanjut nanti untuk pembahasan prosedur ini pada bagian berikutnya. For now, thank you for your attention. See you next time and bye bye.